Dari saudaraku yang terkasih, selamat sore semuanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita tidak pernah mendapatkan pengalaman dicintai oleh orang, entah orang tua atau saudara atau siapapun, kira-kira apa yang akan terjadi? Saya mungkin pernah bercerita juga di sini, tapi saya ingin menyampaikan kisah ini ketika saya bertemu dengan seorang ibu yang membawa seorang anak kecil, ya kira-kira umur 5 tahun, laki-laki. Dengan panjang lebar ibu itu menceritakan tentang anaknya ini. Ceritanya bukan cerita yang baik, tetapi cerita yang sangat negatif dan saya merasa miris ketika mendengarnya. Mengapa anak ini dikatakan pendeknya sebagai seorang pemberontak? Anak ini bandel, anak ini melawan terus. Ya, panjang lebar ibu itu bercerita, kesehariannya seperti apa anak itu. Sampai dia marah, sampai dia tidak suka, sampai dia benci sekali. Setelah beliau berhenti bercerita, saya sedikit bertanya, maaf ibu, apa yang terjadi kepada anak ibu? Ya, atau ketika ibu sedang mengandung anak ini, apa yang terjadi dalam keseharian ibu ketika ibu mengandung anak ini? Kenapa pastor bertanya demikian? Tidak, saya hanya pengen tahu saja. Kalau dijawab silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Tapi ibu ini langsung menangis, meledak, dan dia mengatakan, pastor, saat saya mengandung anak ini, saya berantem terus dengan suami. Tidak ada damai dalam rumah kami, tidak ada cinta dalam keluarga kami. Lalu dengan singkat saya mengatakan, maaf ibu, wajar kalau anak ibu menjadi seorang pemberontak seperti yang ibu ceritakan. Karena rahim ibu yang begitu lembut, yang ditempati oleh anak ibu ini, ya tidak kuasa untuk menahan amarah, kebencian, ya, kekuatan-kekuatan kemarahan yang ada pada diri ibu dan suami. Sehingga anak ibu pun tidak damai di dalam rahim ibu yang seharusnya damai, lembut, tenang. Lalu saya mengatakan, ya, ibu sekarang ibu berdoa dalam gereja. Setelah itu ibu silahkan minta maaf kepada anak ibu ini. Jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk minta maaf. Silahkan minta maaf. Lalu setelah itu Anda harus mencoba untuk mencintai anak Anda. Cintailah, ini anakmu. Cintailah, ini darah dagingmu. Cintailah, ini hadiah dari Tuhan. Karya ciptaan dari Allah sendiri yang Allah nyatakan kepada diri ibu dan suami. Jangan membenci lagi, cintailah. Lalu ibu itu pergi, saya mencoba mengiringi ibu itu masuk ke dalam gereja dan betul dia berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, sesungguhnya setiap manusia membutuhkan cinta, juga membutuhkan untuk mencinta. Kalau orang tidak dicintai atau tidak punya pengalaman dicintai, seringkali memang seperti mencari perhatian. Ya, ada luka-luka yang seringkali tumbuh, ya, terus berkembang sehingga dirinya tidak menjadi orang yang damai, tidak menjadi orang yang tenang, ya, selalu gelisah dan mengalami kekuatan-kekuatan yang seringkali justru mencelakai dirinya. Ada kebencian, ada iri hati, ada duka yang mendalam. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita merayakan Kamis Putih, di mana Yesus menghadirkan kepada kita suatu pengalaman yang sungguh luar biasa. Yesus memberikan kita hadiah besar sebagai bukti cintanya kepada kita semua. Dia memberi kita Ekaristi. Ekaristi yang kita rayakan, ini menjadi tanda kehadirannya yang nyata memelihara kita di dalam kehidupan iman kita, di dalam peziarahan kita. Dalam gereja kita selalu ada tabernakel. Kita yang sudah dibaptis dan menerima komuni pertama, setiap kali merayakan Ekaristi, kita menerima tubuh Kristus. Itulah tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Itulah tanda cinta Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita. Dia juga memberi kita imamat, penggadaan sakramental, melalui semua waktu dan ruang dari kasih-Nya yang penuh belas kasihan
bijaksana, dan menyembuhkan. Dia juga memberi kita perintah cinta sejati, sehingga kita akan tahu bagaimana mencintai dengan tulus, dengan melayani orang lain, mengasihi, mengampuni orang lain, seperti dia juga membasuh kaki para muridnya. Melalui karunia yang luar biasa dan abadi ini, Tuhan menebus kita, memenuhi dua kebutuhan terdalam dari setiap hati manusia untuk dicinta dan mencinta. Allah menunjukkan betapa Dia mencintai kita dan menanamkan dalam diri kita keinginan untuk mencintai Dia dan orang lain dengan cara yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Yesus sendiri. Dalam bacaan pertama hari ini, Musa menjelaskan kepada orang Israel yang masih diperbudak di Mesir tentang pentingnya Paskah. Paskah tidak berhenti hanya pada malam itu saja, tetapi untuk semua malam yang akan datang, yang akan mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Dan pada malam Paskah, domba Paskah dikorbankan dan darahnya dioleskan ke setiap tiang pintu dan ambang rumah sebagai tanda untuk menjaga mereka dari kematian. Ketika Tuhan lewat, melihat ada darah di ambang pintu atau di atas rumah, Tuhan akan lewat dan tidak akan membinasakan. Ini sebagai tanda peringatan. Dan mengapa Musa menyampaikan pesan supaya ini dirayakan oleh mereka sepanjang tahun atau setiap saat, supaya ini juga menjadi pengenangan mereka akan kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Maka dalam perjamuan terakhir Tuhan menyatakan niatnya untuk menjadi domba Paskah yang sejati. Dia akan dikorbankan dan melalui darahnya kita akan diselamatkan dari kematian rohani yang ditimbulkan oleh dosa-dosa kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan mengatakan lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, Yesus meminta kita juga untuk terus-menerus memperingati dan mengenangkan korbannya, mengenangkan kebaikannya, mengenangkan cintanya. Dalam setiap perayaan Ekaristi, kita mempersembahkan kembali dengan cara yang tidak berdarah apa yang pernah Ia persembahkan di kayu salib, dirinya sendiri. Melalui Ekaristi, Dia tetap bersama kita dan selalu menawarkan dirinya bagi kita karena Dia mengasihi kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, tanda terbesar dari cinta dan persahabatan adalah ketika seseorang selalu ada untukmu. Tuhan itu selalu ada untuk kita juga melalui Ekaristi. Dalam bacaan kedua hari ini, Paulus mengingatkan kita tentang kata-kata Kristus yang ada di dalam perayaan Ekaristi untuk mengingat Dia dengan terus merayakan Ekaristi. Pada perjamuan terakhir, Tuhan kita mempercayakan para rasul dengan tugas merayakan Ekaristi, dan dalam tindakan ini Dia menguduskan mereka menjadi imam. Paulus hanya mengatakan bahwa dia menyerahkan apa yang dia terima dari Tuhan. Dalam Injil, Yesus memberikan perintah untuk mengasihi dengan memberi teladan pembasuhan kaki. Di Palestina kuno, mencuci kaki sebelum perjamuan Paskah atau sebelum tamu memasuki rumah adalah keramahan yang dihadirkan oleh tuan rumah. Sebagai tanda hormat juga tuan rumah kepada tamu. Tetapi sebenarnya ini bukan kewajiban atau bukan kebiasaan yang dilakukan oleh tuan rumah, apalagi kepala rumah tangga. Tetapi hanya dilakukan oleh seorang pelayan atau seorang budak. Dengan merendahkan dirinya ke tingkat seorang budak, Yesus meneladankan kepada para muridnya dan kepada kita semua bahwa jalan Kristus adalah cara pemberian diri, bukan pemanjaan diri. Yesus tidak pernah berusaha untuk mendapatkan, tetapi hanya untuk memberi, menghadirkan cinta seluas-luasnya, tanpa batas, tanpa syarat. Para pengikutnya, kita semua
tentu juga diajak untuk menghadirkan cinta seperti Kristus. Maka mari kita melihat kepada diri kita sendiri. Apa sih seharusnya ciri khas seorang Kristiani? Ciri khas sebagai seorang pengikut Kristus? Tentu Anda bisa menjawab. Harusnya kekhasan seorang pengikut Kristus adalah kita semua menjadi manusia cinta. Menjadi orang-orang yang selalu siap berkorban. Menjadi orang yang selalu siap untuk membantu, mengulurkan tangan kepada siapapun, mereka yang membutuhkan, mereka yang sungguh mengharapkan belas kasih. Manusia cinta yang selalu siap untuk mengampuni. Mungkin dalam kehidupan kita seringkali terbebani oleh dendam, oleh kebencian, oleh berbagai macam iri hati, oleh berbagai macam rasa tidak suka. Dan seringkali kita bawa terus dalam hidup kita. Kita sadar kita berat. Kita sadar kita terbebani gitu ya. Tapi kok sepertinya tidak mau dilepaskan gitu. Kenapa? Ada apa? Padahal sejatinya kita ingin bebas. Sejatinya kita ingin bahagia. Sejatinya kita ingin menjadi manusia yang leluasa, bebas. Tetapi kita terus menggenggam kebencian, menggenggam dendam, menggenggam iri hati, menggenggam rasa tidak suka itu. Beranikah kita untuk melepaskannya? Sehingga dengan melepaskan itu semuanya kita akan menjadi damai dan kita pun akan menjadi saluran rahmat Allah yang begitu luas bagi banyak orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita mungkin seringkali kehilangan kesabaran, menyerah pada godaan, terlibat dalam hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Ketika kita melakukan hal-hal ini, kita akan semakin menambah kesengsaraan kita atau penderitaan kita dan kesengsaraan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena akhirnya kita hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bukan menjadi solusi bagi orang lain. Bukan menjadi orang yang mendamaikan, membawakan sukacita. Tetapi seringkali yang membuat suasana yang tidak nyaman. Di tengah semua kesulitan dan derita yang ada, kita seringkali kesulitan untuk mengingat bahwa Tuhan itu penuh kasih. Bahwa Tuhan itu pengampun. Bahwa Tuhan itu selalu hadir untuk kita. Bahwa Tuhan itu selalu memberikan jalan kepada kita. Mari kita ingat selalu kebaikan-kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan yang terus dialirkan dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya melihat situasi-situasi negatif dalam diri kita, maka semuanya itu kebaikan-kebaikan Tuhan akan tertutup oleh hal-hal yang negatif. Mari saudari-saudara yang terkasih, kita menghadirkan teladan Kristus di dalam kehidupan kita dan marilah kita menghadirkan cinta seutuhnya sebagaimana Tuhan sendiri telah berinisiatif menghadirkan cintanya kepada kita. Tuhan memberkati.